Perkenalkan, nama saya Serina dengan NIM 21562020018. Program studi Rekayasa Komputer, mata kuliah rangkaian elektronika. Dosen pengampu Julius Yus Eskom Enkom. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang aplikasi internet optik atau disingkat dengan IoT untuk pemantauan dan pengendalian beban listrik di ruangan. Listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan listrik. Bahkan saat gadget kita sedang low, kita sesegera mungkin untuk mencari sumber listrik. Di saat ini, listrik sepertinya sudah menjadi kebutuhan pokok manusia, baik dalam aktivitas di dalam rumah tangga, layanan publik, kantor, dan bahkan dalam aktivitas pendidikan. Proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan pun bisa terganggu apabila tidak adanya listrik yang sangat cukup. Kemudian menunjukkan bahwa desain aplikasi Internet of Things atau IoT untuk pemantauan dan pengendalian beban listrik di ruangan dibagi menjadi 3. Bagian utama, input, bagian kedua proses, dan bagian ketiga output. Bagian input terdiri dari 4. Sebuah sensor Vir yang merepresentasikan pendeteksi keberadaan orang dalam ruangan. Bagian proses terdiri dari microcontroller yang sudah terintegrasi dengan perangkat Wi-Fi mode NC 12E. Bagian output terdiri atas lampu LED indikator yang merepresentasikan kondisi beban yang ada dalam ruangan. Implementasi aplikasi Internet of Things atau disebut IoT untuk pemantauan dan pengendalian beban listrik di ruangan dibangun dalam 2 bagian, yaitu hardware dan software. Hardware terdiri dari microcontroller mode NCU 12E dan sensor Vir. Sedangkan software terdiri atas Arduino IDE sebagai COM-filenya dan Pioneer sebagai layanan Internet of Things atau disebut IoT. Unjuk kerja aplikasi Internet of Things atau disebut IoT untuk pemantauan dan pengendalian beban listrik di ruangan secara keseluruhan sudah dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan perencanaan, semua sensor dan tampilan dapat berfungsi dengan baik, walaupun kecepatannya masih bergantung pada kecepatan koneksi internet. Beban listrik adalah sesuatu yang harus dipikul oleh pembangkit listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, beban listrik digambarkan sebagai segala bentuk peralatan listrik yang menggunakan daya listrik agar bisa berfungsi. Pada keseluruhan sistem, total daya merupakan jumlah semua daya aktif dan reaktif yang dipakai oleh peralatan yang menggunakan energi listrik. Jadi, dalam penggunaan beban listrik, total beban listrik adalah total semua daya yang dikonsumsi oleh peralatan listrik yang aktif. Peralatan listrik tidak menggunakan listrik apabila peralatan listrik tersebut dalam kondisi mati. Tarif dasar listrik atau biasa disingkat TDL adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan. Perusahaan listrik negara PLN. PLN adalah satu-satunya perusahaan yang boleh menjual listrik secara langsung kepada masyarakat Indonesia. Maka TDL bisa dibilang adalah tarif untuk pengguna listrik di Indonesia. Tarif listrik tahun 2017 mengalami kenaikan. Penyesuaian tarif listrik tahun 2017. Jalannya penelitian dibagi menjadi 8 tahap yang meliputi studi literatur, perumusan masalah dan tujuan, pengumpulan data, perancangan media,
implementasi, analisis hasil, kesimpulan, dan penulisan laporan. Jalannya penelitian secara garis besar ditunjukkan seperti gambar 2, sedangkan perancangan sistem ditunjukkan dalam bentuk diagram. Hasil dan pembahasan. 1. Implementasi dan pengujian pengendali beban. Hasil penelitian ini diimplementasikan dalam sebuah prototipe untuk mengetahui unjuk kerja sistem yang dirancang. Desain yang diimplementasikan merupakan implementasi desain sistem pengaturan atau pengendalian beban. Dalam perancangan ini, desain diuji coba pada sebuah proyek boards dengan indikator LED sebagai pengganti beban yang sesungguhnya. Bagian ketiga, uji unjuk kerja sistem pemantauan dan pengendalian beban di ruangan. Uji unjuk kerja dilakukan untuk mengetahui kinerja fungsi sistem pemantauan dan pengendalian beban. Apakah sistem yang telah diimplementasikan dalam berfungsi sesuai dengan rancangannya? Pengujian dilakukan dengan cara melihat kesesuaian antara konsep rancangan dengan fungsi kerja alat hasil implementasi pada prototipe. Hasil pengujian unjuk kerja sistem ditunjukkan seperti pada tabel 4. Nanti kita lihat tabelnya. Bagian 2. Implementasi dan pengujian sistem pemantauan ruangan. Implementasi desain sistem pemantauan ruangan untuk mendeteksi ada tidaknya orang di dalam ruangan menggunakan sensor atau disebut passive infrared. Sensor ini digunakan untuk mengetahui apabila di ruangan ada orangnya atau tidak. Jika tidak ada orang di dalam ruangan, maka sensor akan memberikan sinyal ke microcontroller untuk mematikan beban. Jika ada orang di dalam ruangan, maka sensor akan memberikan sinyal ke microcontroller untuk menghidupkan beban. Hasil pengujian unjuk kerja sensor PIR sebagai sistem pemantauan ruangan ditunjukkan seperti pada tabel 2. Pengujian kinerja sistem pemantauan beban secara keseluruhan untuk memonitor ruangan ditunjukkan seperti pada tabel 3. Implementasi software atau perangkat lunak sebagai interface dalam mengendalikan beban diimplementasikan menggunakan aplikasi Carbion yang dipasang pada Android smartphone. Interface desain dan dibuat menggunakan aplikasi dan menyediakan layanan Chrome yang disediakan secara gratis oleh Canyon MyDriver. Papan tombol sebagai pengendalian beban desain dan dibangun menggunakan aplikasi ini. Pembuatan desain dilakukan secara online pada link di bawah. Boleh dicoba ya untuk linknya. Untuk tampilan aplikasi ini ditunjukkan seperti pada gambar 6. Nanti kita akan tampilkan gambarnya. Kode program yang ditulis dan diuploadkan disajikan.